Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Oktober nanti, Timnas Indonesia akan terbang ke sebuah pulau kecil di sebelah timur Arab Saudi, yakni Bahrain. Anak asuh Sinteyong akan menantang tuan rumah di Bahrain National Stadium, sebuah tempat yang menjadi saksi bisu dari kekalahan terbesar yang pernah Timnas Indonesia telan. Pada 29 Februari 2012, Bahrain pernah meluluhlantakan Indonesia dengan skor yang tak lazim, 10 gol tanpa balas. Saking tak lazimnya laga ini, FIFA sampai turun tangan untuk menginvestigasi dugaan pengaturan skor. Lantas, seperti apa sebenarnya laga fenomenal tersebut? Sebelum masuk ke pembahasan, kalian bisa terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Starting Eleven Story. Kekalahan memalukan 10-0 dari Bahrain ini tak bisa dilepaskan dari kejadian yang menyebabkan turbulensi di khasanah sepak bola Indonesia, yakni dualisme kompetisi. Kejadian ini adalah faktor terbesar kekalahan memalukan ini bisa terjadi. Sebab apabila tidak terjadi dualisme, Timnas pastinya bisa bermain dengan skuad yang lebih optimal. Memangnya kenapa sih kok bisa sampai terjadi dualisme kompetisi? Jadi begini, pada tahun 2010 pernah muncul kompetisi tandingan bernama Liga Primer Indonesia. Kompetisi ini awalnya memang kompetisi ilegal, artinya kompetisi ini diadakan di luar restu PSSI sebagai federasi. Sementara, PSSI sejak 1994 sudah punya liga resmi yang pada saat itu bernama Liga Super Indonesia. Tapi ya wajar sih kalau Liga Primer tidak membutuhkan pengakuan PSSI, kan kompetisi ini memang diadakan sebagai bentuk perlawanan. PSSI yang saat itu masih dipimpin oleh Nurdin Halid dinilai kotor dan sangat menutup diri dari upaya pihak luar untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Kondisi seperti inilah yang menjadi pemantik dari terbentuknya Liga Primer. Namun kondisi ini berbalik dengan sangat cepat. Kurang lebih setahun setelahnya Nurdin Halid berhasil ditumbangkan. PSSI akhirnya mengadakan kongres pemilihan ketua umum barunya dan nama Johar Arifin Hussein akhirnya keluar sebagai pemenang. Sejak saat itu kondisi berubah. PSSI yang sebelumnya menganggap bahwa Liga Super adalah liga ilegal, kini menjadikannya sebagai kompetisi resmi. Sebaliknya, Liga Super yang sebelumnya dianggap sebagai kompetisi resmi, kini malah menjadi kompetisi ilegal. Memang hidup kadang tidak bisa ditebak arahnya. Alhasil pemain-pemain yang bermain di Liga Super dihukum oleh PSSI. Otomatis mereka akhirnya terpinggirkan dari daftar pemain yang bisa dipakai oleh Timnas. Masalahnya, para bakat terbaik Indonesia saat itu mayoritas bermain di klub-klub Liga Super. Dari sinilah akar masalah dari kekalahan 10-0 dari Bahrain terjadi. Untungnya kekacauan dualisme liga ini hanya berjalan beberapa musim saja. Pada musim 2014, kompetisi sudah dileburkan menjadi satu lagi. Klub-klub dari Liga Primer dimasukkan ke dalam Liga Super yang pada akhirnya ditunjuk sebagai kompetisi utama. Dari pembahasan sederhana soal dualisme kompetisi ini, kita bisa sedikit memahami mengapa setelah gegap gempita Piala AFF 2010, performa Timnas Indonesia langsung terjun payung. Ya gimana gak merosot performanya, wong pemain-pemain andalannya dilarang masuk ke Timnas. Efek dari kisruh di kompetisi lokal ini benar-benar membuat Aji Santoso sebagai pelatih tim nasional sakit kepala. Pelatih yang mendapat tugas berat untuk mengawal Timnas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2014 itu harus benar-benar memutar otaknya. Ia tak punya banyak pilihan terkait pemain yang bisa dibawa. Sialnya lagi, Indonesia kala itu tergabung bersama wakil-wakil Asia Barat yang kala itu selalu jadi momok bagi tim Garuda. Bersama Iran, Qatar, dan Bahrain, Indonesia tak sekalipun menang dan hanya jadi bulan-bulanan.
Yang paling parah jelas laga lawan Bahrain. Laga fenomenal yang tak bisa dihapuskan dari sejarah sepak bola Indonesia. Laga melawan Bahrain tersebut merupakan laga terakhir di grup A. Indonesia sudah jelas tidak lolos setelah gagal meraih 1 pun poin pada 5 laga sebelumnya. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah terbobol 16 gol dan hanya mampu mencetak 3 gol saja. Setelah tak memiliki harapan untuk lolos dan kenyataan sulitnya mencari pemain, Aji Santoso akhirnya memutuskan berangkat ke Bahrain dengan kekuatan seadanya. Saking seadanya skuad ini, hampir semua pemain yang diturunkan dalam daftar 11 pemain pertama merupakan para pemain debutan. Hanya Ferdinand Sinaga, Irfan Bahdim, dan Syamsidar saja yang bukan pemain debutan. Bayangkan saja timnas yang seharusnya bisa bermain dengan nama-nama seperti Firman Utina hingga Boas Solosa terpaksa bermain dengan skuad minim pengalaman karena ketidakjelasan kompetisi. Dan itu menghadapi tim Timur Tengah sekelas Bahrain yang waktu itu dilatih mantan pemain Tottenham Hotspur, Peter Taylor. Tapi ya sudah, jalani saja. Mungkin kira-kira seperti itu yang terbayang di pikiran Aji Santoso. Kepasrahan ini langsung diberi cobaannya di awal laga. Kiper timnas Syamsidar sudah diganjar kartu merah di menit ketiga karena melanggar pemain Bahrain. Dari momen inilah petaka 10-0 dimulai. Bahrain berhasil mengonversi penalti dari pelanggaran Syamsidar dan 9 gol berikutnya menyusul secara beruntun. Said looking for his hat-trick, and Said lost in goal. Zadabi there, and it's goal number 4. Laga debut Diego Michels ini pada akhirnya menjadi laga yang paling memalukan. Saking memalukannya, laga ini ternyata memecahkan rekor kekalahan terbesar timnas Indonesia. Skor 10-0 ini memecahkan rekor anak asuh Aang Witarsa yang dilumat Denmark 9-0 di Copenhagen pada tahun 1974. Memecahkan rekor memang bagus sih, tapi kalau rekornya semacam ini ya, mending gak dulu. Skor tak lazim ini akhirnya menjadi sensasi di dunia internasional. Sepak bola Indonesia menjadi sorotan di seluruh dunia. Tim yang 2 tahun lalu menjadi salah satu yang terbaik di wilayahnya kok bisa-bisanya kalah telak tanpa mampu melawan. Semisal kalahnya hanya di margin 3-0 hingga 5-0, mungkin masih bisa dicerna. Lah ini 10-0. Jelas ini merupakan sesuatu yang tak wajar. Bau anyir mulai menyeruak. Selain karena sepak bola Indonesia saat itu sedang busuk-busuknya, dugaan pengaturan skor pun ikut naik menjadi topik utama. Suuzon ini muncul bukan tanpa alasan, sebab pada laga itu Bahrain punya peluang untuk lolos ke babak selanjutnya dengan 2 syarat. Pertama, mereka harus menang dengan selisih lebih dari 9 gol atas Indonesia. Dan kedua, Qatar harus kalah dari Iran. Berdasarkan kemungkinan tersebut, dugaan main mata antara Indonesia dan Bahrain pun bisa saja terjadi, karena mencetak lebih dari 9 gol bukanlah hal yang mudah. Jika syaratnya hanya mencetak lebih dari 2 hingga 3 gol, itu lebih masuk akal untuk dilakukan. Tapi untuk 9 gol, sepertinya harus ada yang dikorbankan. Meski FIFA mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya akan menginvestigasi hasil pertandingan ini, kasus ini pada akhirnya menguap begitu saja. Tak hanya itu, Bahrain pun gagal lolos ke babak selanjutnya meski sudah unggul selisih gol dari Qatar. Sebab di laga lain, Iran dan Qatar berbagi angka 2-2 sehingga Qatar unggul 1 poin dari Bahrain.